Selamat sore. Kita akan mulai acara bedah buku hari ini. Saya percaya akan menjadi sesuatu yang memberkati kita semua. Oleh karena itu, sambil saya bertanya-tanya menggali apa sih yang sebenarnya menjadi isi buku Kiamat Apa Itu ini, saya minta juga kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaan. Karena saya yakin isu kiamat ini menimbulkan banyak pertanyaan, karena menimbulkan rasa penasaran. Kok kiamat nggak datang-datang juga sih? Kurang lebih seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu silakan mempersiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Setuju ya? Oke. Saya mungkin akan memulai dengan pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa? Karena waktu saya membaca buku ini saya menemukan banyak statement-statement yang membuat saya tuh rasa penasarannya lebih lagi gitu. Nah, ada awal tulisan Pastor Stephen di dalam buku ini yang menegaskan bahwa betapa pentingnya kiamat itu kita memilih kurang lebih seperti ini. Ada isu kiamat itu sebenarnya bukan soal bencana alam, bukan soal apalagi wabah penyakit, tetapi berbicara mengenai kepemimpinan. Nah, hal itu apa maksudnya Pastor Stephen? Kepemimpinan dengan akhir zaman, apa kaitan kepemimpinan dengan akhir zaman? Iya. Kalau Bapak Ibu belajar di dalam Alkitab, khususnya dalam Matius pasal yang ke-24, Bapak Ibu akan mendapati bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan apa yang akan terjadi dan pasti terjadi. Ya, bicara tentang akan ada banyak peperangan, akan ada banyak bencana, akan ada banyak kesusahan yang terjadi di hari-hari yang terakhir. Jadi itu semua adalah sesuatu yang sudah sifatnya pasti akan dialami oleh semua orang. Tapi kembali lagi Saudara Gideon, Tuhan memanggil kita ini sebagai umat pilihan. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, khususnya di dalam Mazmur pasal 91, kita akan mendapati di sana sebagai umat pilihan, kita ini akan dibuat berbeda oleh Tuhan. Ya, ada 1.000 orang yang akan rebah di sisi kita, ada 10.000 yang akan rebah di sebelah kanan kita. Tapi Tuhan mengatakan untuk umat pilihan, mereka akan tetap berdiri dan hanya menonton penghakiman Tuhan dan untuk orang Tuhan, untuk orang-orang fasik. Nah, apabila memang di hari-hari terakhir ini akan ada peperangan, ada bencana dan sebagainya, otomatis Tuhan akan membuat kita sebagai orang percaya mengalami kehidupan yang berbeda. Setuju Bapak Ibu? Halo, amin. Jadi isu akhir zaman tidak pada tempatnya bikin kita takut seharusnya. Karena yang akan terjadi justru Tuhan menghukum orang-orang fasik. Sementara kita kan bukan orang fasik. Kita disebutnya sebagai orang benar. Ayo coba ngomong sama-sama. Tuhan tidak memanggil kita, tidak memanggil saya sebagai orang fasik. Tuhan memanggil saya dengan sebutan orang benar. Artinya apa yang akan dialami oleh orang-orang fasik tidak akan pernah kita alami. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita akan alami kehidupan yang berbeda. Ada orang di sini? Nah, tapi untuk membawa umat Tuhan menikmati atau menjalani sebuah kehidupan yang berbeda, ini tidak begitu saja terjadi. Jadi dibutuhkan ada seorang pemimpin yang mengetahui apa yang menjadi agenda Tuhan, tahu jalan-jalan Tuhan, mulai mempengaruhi kehidupan jemaat yang ada dan kemudian membimbing jemaat untuk hidup berjalan di jalan-jalan Tuhan. Sehingga apapun hal buruk yang akan terjadi atas orang fasik tidak perlu kita alami sebagai orang benar. Itu sebabnya bicara tentang akhir zaman, sebetulnya isu tentang kepemimpinan, siapa yang menjadi pemimpinmu, siapa orang yang engkau dengarkan suaranya, sehingga engkau bisa melangkah di dalam jalan Tuhan, itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Ya, itu sebabnya di dalam buku ini sebetulnya kalau Bapak Ibu baca terus terang saja, di dalamnya tidak ada banyak bicara tentang nanti siapa yang akan jadi antikrisnya. Ya, kalau kebanyakan hamba-hamba Tuhan melakukan khotbah atau seminar tentang akhir zaman, kiamat, atau menulis buku tentang kiamat, pasti di dalamnya ada banyak prediksi dan asumsi. Dulu orang banyak bicara, wah ini pasti Bill Gates ini, karena dia yang bikin komputer. Ternyata berubah lagi, Obama katanya.
nanti berubah lagi, oh si Anu gitu, bukan Obama, tapi oh itu gitu. Jadi di dalam buku ini saya tidak banyak menulis asumsi dan prediksi, tapi saya justru banyak menuliskan prinsip-prinsip Alkitabiah yang seharusnya setiap kita sebagai orang percaya harus pahami dan jalani sebagai rambu-rambu dan barometer. Kayak misalkan saya tadi dalam perjalanan dari mana? Dari Jogja untuk menuju kemari ini kan harus lewat lika-liku berbagai kota yang hampir bisa dibilang saya tidak pernah lalui. Nah lalu apa yang saya harus lakukan? Buka peta. Saya harus tahu nih, kalau dari Jogja pertama harus lewat Purworejo, lalu kemudian apalagi Kebumen, dan kemudian kota apa lagi. Nah dengan saya bisa membaca peta, oh sekarang saya ada di kota ini, oh berarti saya ada di jalan yang benar. Kenapa? Karena ada petanya. Nah Alkitab sebetulnya memberikan kepada kita peta akhir zaman. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, nanti Bapak Ibu bisa belajar dari buku yang ada ini, karena isi buku ini adalah merupakan hasil perenungan saya dan hasil dari penyingkapan yang Roh Kudus berikan buat saya tentang kitab Wahyu secara keseluruhan. Dan di dalam kitab Wahyu ada barometer, ada tanda-tanda yang kita bisa temukan untuk kita mengenali apakah saya ini ada di jalan yang benar atau tidak ini. Jangan-jangan kesasar ini. Kalau kesasar wah lebih repot nanti. Begitu kira-kira. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih lanjut. Karenanya isu kepemimpinan, siapa yang memberi arahan, siapa yang memberi tuntunan, jadi sangat penting sekali. Tadi Pastor Stephen mengatakan ada banyak pemahaman dari hamba-hamba Tuhan, banyak tafsiran dari hamba-hamba Tuhan, dan kita ketahuin bahwa isu kiamat ini bisa dikatakan tidak hanya pada tahun 1900-an, bahkan dari tahun 1800-an yang saya ketahui itu sudah terus dihembuskan, bahkan sampai tahun 2015 kemarin. Tepatnya 28 September ya Pastor Stephen. Orang heboh dengan bulan darah dan nyatanya sampai hari ini tidak terjadi kiamat. Nah artinya ada gerhana matahari. Gerhana matahari. Tapi artinya sampai hari ini penafsiran tersebut bisa dibilang salah semua. Nah, Pastor Stephen di sini ada menuliskan satu kalimat yang membuat saya sangat tertarik, sangat menarik bagi saya, bahwa betapa pentingnya kita menafsirkan kitab Wahyu itu dengan kondisi roh yang sama seperti kondisi dari Yohanes menafsirkan, menuliskan kitab Wahyu tersebut. Itu maksudnya apa, Pastor Stephen? Iya, jadi kalau misalkan kita membaca Alkitab, khususnya kitab Wahyu, kitab Wahyu kan ditulis berdasarkan pewahyuan yang Rasul Yohanes terima dari Roh Kudus. Supaya kita bisa memahami maksud yang sesungguhnya dari kitab Wahyu, bukan prediksi, bukan asumsi, bukan kira-kira, maka kita sebetulnya membutuhkan ada Roh Kudus yang sama bekerja dalam hidup kita menjelaskan. Ayat ini maksudnya apa? Kalau yang itu tujuan dari Roh Kudus menyuruh Rasul Yohanes menuliskannya, itu tujuannya untuk apa? Nah, kita membutuhkan arahan yang sama dari Roh Kudus supaya kita tidak salah tafsir, tidak salah memahami. Karena ada banyak terjadi, seperti misalkan kalau selama ini kita main BBM atau main WhatsApp gitu kira-kira, kadangkala ada message yang kita tuliskan lewat WhatsApp itu membuat kita salah paham. Hanya gara-gara tanda tanyanya kurang, karena kita buru-buru ketik, itu punya arti yang berbeda. Ya, seperti misalkan contoh, kemarin anak saya ini selesai acara semua mau digunting rambutnya, gitu kira-kira. Nah kebetulan ada jemaat di Jogja yang tukang gunting rambut. Nah gembala jemaat dari jemaat yang di Jogja ini kirim BBM. Ngomongnya kurang lebih seperti ini. Saudari, Alexander nanti akan Alexander mau minta gunting rambut. Guntingnya di rumahmu ya? Tanda tanya. Guntingnya di rumahmu ya? Tanda tanya. Harusnya ini kan pertanyaan, di rumahmu atau di tempat mana? Kan gitu saudara. Tapi karena buru-buru, tanda tanyanya tidak terketik di sana, dikiranya Alexander akan gunting di rumah saya. Guntingnya di rumahmu ya? Nah,
Kalau saudara dengar intonasi suara kan langsung punya penafsiran yang berbeda. Guntingnya di rumahmu ya, artinya apa? Ayo kalau saya ngomong seperti itu sama Gideon, artinya apa? Gunting pergi ke rumah sana kan gitu. Kalau guntingnya di rumahmu ya, atau guntingnya di rumahmu ya. Tanda tanya kan? Guntingnya di rumahmu ya? Iya apa enggak? Di rumahmu atau enggak kan gitu maksudnya. Nah, demikian pula ketika kita membaca kitab Wahyu. Seringkali pembacaan kita tentang kitab Wahyu masih kita masih kita bawa emosi dan pemikiran kita sendiri, kadangkala mungkin ketakutan kita sendiri tentang apa yang akan terjadi. Sehingga sebagai akibatnya apa yang kita pahami dari kata demi kata yang ditulis di dalam Alkitab jadi berbeda. Beda lagi kalau seandainya kita meminta untuk Roh Kudus yang memang mengilhami Rasul Yohanes untuk menulis kitab Wahyu, untuk ada di samping kita dan memberi penjelasan. Ini loh maksudnya. Jadi akhirnya kita tidak salah tafsir. Gara-gara salah tafsir itu jemaat yang di Jogja kemarin, wah merasa akan dikunjungi Bapak Ibu Stephen bersama dengan anaknya, masak dia. Ya kita nyampe di sana aja sudah cukup larut malam. Ya nggak bisa lah, nggak bisa datang ke sana, nggak perlu masak-masak lagi. Tapi hal itu semua disebabkan karena apa saudara? Salah paham, akhirnya salah mengambil tindakan. Nah itulah yang seringkali saya dapati terjadi dalam kehidupan banyak jemaat. Kita seringkali salah memahami apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Apa yang Tuhan sedang firmankan, kita salah memahami. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita salah mengambil tindakan. Coba deh katakan sama-sama, seringkali tanpa kita sadari kita salah memahami firman Tuhan. Akhirnya kita pun salah dalam mengambil tindakan. Nah jangan salah lagi untuk yang terakhir kali ini, untuk akhir zaman ini, jangan salah lagi. Amin Bapak Ibu, gitu kira-kira Pak Gideon. Satu lagi Pastor Stephen, pertanyaan sebelum jemaat di tempat ini bisa mempersiapkan pertanyaan, ada satu pertanyaan lagi. Nah Pastor Stephen, saya memperhatikan bahwa ada banyak hamba Tuhan dalam menafsirkan kitab Wahyu ini mengambil langsung dari Wahyu 12 mengupas tentang naga, lalu dari kitab Daniel. Nah saya perhatikan Pastor Stephen menulis pemahaman penafsiran secara sistematis dari kitab Wahyu pertama sampai kitab terakhir. Nah apa yang mendasari Pastor Stephen menuliskan itu secara sistematis tersebut? Ya seperti yang tadi saya sebutkan, kalau dasar pemikiran kita keliru, pemahaman kita keliru, maka otomatis analisa berpikir dan kesimpulan serta pengambilan keputusan kita nanti jadinya keliru. Itu sebabnya penting untuk kita mencoba mencari tahu apa sih sebetulnya dasar berpikir yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes bahkan sebelum dia mulai menulis semuanya. Seperti misalkan contoh, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, mungkin saya bisa minta untuk Bapak Ibu bisa buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Ayo kita lihat sama-sama. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Mulai dari ayat yang pertama terlebih dahulu. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Oke, mari kita akan baca sama-sama ayat yang pertama. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah kalau Bapak Ibu baca lebih lanjut dalam Alkitab bahasa Inggris, dalam Alkitab New King James Version ditulisnya the revelation of Jesus Christ. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan seperti ini adalah pewahyuan demi pewahyuan tentang Yesus Kristus, ya, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Siapanya di sini?
Yesus Kristus, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi semua yang kita baca, yang kita lihat di dalam kitab Wahyu, dari Wahyu 1 sampai terakhir, seharusnya kita pahami dari sudut pandang ini pewahyuan yang menggambarkan tentang Yesus. Jadi jangan dilihat secuplik-secuplik, jangan dilihat satu potong, harus dilihat dari sudut pandang apa? Ini pewahyuan tentang Yesus. Contoh, bikin film, judulnya apa? Soekarno. Wah, berarti itu film tentang apa, saudara? Tentang Soekarno. Kalau di situ ada Ibu Megawati, ya jangan fokus ke Ibu Meganya. Fokusnya harus tetap kemana? Soekarno. Ibu Mega itu cuman figuran, begitu kira-kiranya. Hanya peran pembantu. Terus kalau di situ ada Bung Hattanya, Soekarno dan Bung Hatta dekat nggak kira-kira? Dekat. Tapi permasalahannya ini film tentang siapa? Soekarno. Jadi fokus kita ke siapa? Soekarno. Kalaupun ada Bung Hatta, ini cuma jadi figuran. Nah demikian pula kalau kita bicara tentang kitab Wahyu. Selama ini ada banyak hamba-hamba Tuhan fokusnya keliru. Kalau dia khotbah tentang kitab Wahyu, pasti kalau nggak bicara tentang naga besar merah padam tanduk 7 kepala 10, pasti bicara tentang antikris 666. Tapi tidak membahas tentang pewahyuan Yesus Kristus. Jadi ini sebuah, kalau saya boleh bilang, pengalihan isu. Nah, iblis melakukan segala macam cara, bahkan melalui para pendeta, untuk mengkhotbahkan sesuatu yang berbeda dari kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu sendiri sebetulnya bicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau sampai fokusnya jadi berubah, naga besar, wah itu pengalihan isu itu. Tujuannya apa? Supaya jemaat tidak melihat kitab Wahyu sebagai kitab tentang Yesus Kristus Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita perhatikan lebih lanjut ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. Coba saya ajak untuk kita bisa baca sama-sama dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Ketemu semua Bapak Ibu? Wahyu pasal yang pertama ayat 10 dan ayat 11. Ketemu semua? Oh, ini di belakang ada. Oke, kalau gitu Bapak Ibu baca dengan bersuara bersama-sama saya. 1, 2, 3. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Apa maksud kalimat ini? Artinya, apapun pewahyuan yang akan terjadi, semua harus Yohanes tuliskan untuk dikirim ke 7 jemaat, ke 7 gereja yang ada di Asia Kecil. Kenapa kok harus dikirim ke 7 gereja yang ada? Karena apapun yang akan terjadi, gereja itu akan punya peranan penting. Gereja akan memegang peranan yang sangat sentral di hari-hari yang terakhir. Itu sebabnya Tuhan memberi perintah kepada Rasul Yohanes, kamu harus tulis semuanya, kirim kepada gereja, karena gereja akan mengambil peranan penting di akhir zaman. Apa tujuannya? Disurati terlebih dahulu, supaya gereja bisa mempersiapkan diri, karena memang gereja akan ambil posisi dan peranan yang sangat penting. Nah selama ini kalau kita membahas tentang akhir zaman, apa yang terjadi? Kita hanya sekedar diajari atau diberitahukan ini yang akan terjadi, itu yang akan terjadi. Wah, bencana alam, terus apa lagi? Peperangan besar. Oh, ini kalau diprediksi sebentar lagi akan ada perang dunia ketiga. Cina akan begini, Irak akan begitu, Israel akan diginiin. Itu tanda-tanda perang dunia ketiga. Pertanyaannya, apa peranan kita sebagai gereja? Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja?
Enggak ada yang kasih tahu. Nah, di dalam buku Kiamat ini saya jelaskan apa peranan kita sebagai gereja Tuhan. Makanya Bapak Ibu penting untuk baca dan kemudian dipraktekkan. Karena ini seperti peta air zaman kita. Jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita salah arah. Ya, nanti nggak nyampe tujuan. Ya, amin Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi. Coba deh, saya mau tanya, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Berapa banyak dari antara saudara yang pernah mendengar khotbah akhir zaman? Angkat tangannya. Yang pernah dengar khotbah tentang akhir zaman. Ya, tentang kiamat begitu kira-kira. Yang pernah dengar, angkat tangannya coba, saya nggak kelihatan soalnya. Oh, yang lain belum pernah. Oh, berbahagialah Bapak Ibu kalau tidak pernah dengar khotbah tentang akhir zaman. Ya, tapi buat saudara yang pernah dengar khotbah tentang akhir zaman, saya tanya lebih lanjut. Kira-kira selesai dengar khotbah, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang Bapak Ibu alami? Rasanya gimana? Takut. Oh. Siapa yang begitu dengar khotbah akhir zaman malah berani? Ayo angkat tangan. Siapa yang jadi takut? Angkat tangan. Siapa yang tidak jadi apa-apa? Ini ditanya diam semua, gimana ini? Tadi siapa yang pernah dengar khotbah tentang akhir zaman? Coba sekali lagi, angkat tangannya. Udah pernah, oke. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang Bapak Ibu alami setelah selesai dengar khotbah akhir zaman? Apa yang dialami? Takut, oke. Menurut Bapak Ibu kalau jadi takut gitu, terus gimana? Jadi tambah setia ibadah gitu kira-kira ya? Takut kalau tertinggal tidak terangkat ke awan-awan kan gitu kira-kiranya. Tahukah Bapak Ibu? Tuhan menghardik orang-orang yang takut itu. Dari mana? Kan ya wajar, saya dengar khotbah begini, begitu jadi takut. Nanti kalau saya tidak terangkat gimana? Nah itu masalahnya. Selama ini kita mendengar banyak khotbah tentang akhir zaman, tapi tidak dari sudut pandang dan pemahaman yang akurat. Bukan tentang Yesus Kristus Sang Raja. Itu masalahnya. Sementara kalau kita baca, coba mari kita lihat sama-sama ayat 17. Ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Wahyu pasal yang pertama. Ada? Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketemu semua? Ayo, coba tolong tunjukin. Tadi kan ada di layar LCD. Mana ini? Belum ya? Nah, itu dia. Ayo kita baca sama-sama. Ketika aku melihat dia, siapa aku di sini? Yohanes yang didatangi oleh Tuhan dan diberi perintah untuk menuliskan semua yang terjadi tentang kitab Wahyu. Ketika aku melihat dia, siapa dia di sini? Yesus. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia, Yesus, meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, ayo baca yang keras, lalu berkata, jangan takut. Jadi kalau saudara dengar khotbah tentang akhir zaman, terus jadi takut, betul nggak tuh kira-kira? Ada yang salah di sana. Wong Tuhan aja bilang, nih Yohanes, nanti semua yang kamu akan lihat, apa yang kamu akan tulis, yang aku akan wahyukan, kirim ke 7 jemaat. Lalu kemudian Tuhan sendiri menyatakan diri. Ketika Tuhan sendiri menyatakan diri, apa yang terjadi? Yohanes dalam keadaan takut, Tuhan tegur, Tuhan berkata apa? Jangan takut. Nah, kita malah takut. Ada yang salah di sana. Yang benar, setelah kita dengar khotbah tentang kitab Wahyu, tentang akhir zaman, tentang Yesus Kristus Sang Raja, harusnya tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Yang setuju ngomong amin dong. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan apa? Lalu berkata, jangan takut. Lalu kalimat berikutnya, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ayat 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Saya tanya sama saudara,
Kenapa saudara sampai takut dengar khotbah akhir zaman? Apalagi kalau diceritain, wah bencana yang ada di mana? Tiongkok, yang ada di Taiwan, yang ada di India, pengeboman yang ada di Pakistan. Wah, kita takut. Takut apa? Takut mati. Betul kan? Kira-kira Bapak Ibu? Kitanya takut mati. Nah, Tuhan berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Menurut saudara apa itu segala kunci maut? Aku memegang segala kunci maut. Siapa yang memegang segala kunci maut di sini? Yesus. Lalu apa yang dimaksud memegang segala kunci maut? Ini bicara tentang segala macam cara yang bisa dipakai oleh maut untuk menjemput saudara, untuk membunuh saudara, untuk bikin saudara mati. Gantung diri bisa nggak jadi mati? Nah itu satu kunci. Minum Baygon bisa mati nggak? Bisa, itu kunci yang lain. Terus apa lagi? Tabrakan bisa mati nggak? Bisa, itu kunci yang lain lagi. Sakit jantung mati bisa nggak? Itu kunci yang lain lagi. Nah Tuhan berkata, you nggak usah takut karena segala kunci maut, semua cara yang bisa dipakai oleh iblis untuk membunuh saudara, Tuhan bilang semua sudah ada di tanganku. Ngapain takut lagi? Sementara Tuhan punya ketetapan. Tuhan punya sebuah keputusan. Kalau saudara sebagai orang benar, sebagai orang percaya, belum tuntas menyelesaikan kehendak Tuhan, saudara bisa berkata kepada roh maut, sorry, waktumu belum tiba. You datang terlalu cepat. Belum waktunya buat aku untuk mati. Saudara punya otoritas untuk itu. Jadi saran saya jangan mau mati sebelum waktunya. Selesaikan dulu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Cuman 3 orang, katakan amin. Semua saudara punya rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Yang saudara harus selesaikan, yang saudara harus tanggulangi. Ya, amin. Minimal kita harus tata hidup kita untuk jadi akurat supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan dikit-dikit kecewa, jangan dikit-dikit sakit hati, jangan dikit-dikit tersinggung. Ini nanti bikin kita jadi nggak bisa dipakai Tuhan. Kok pada diam semua? Aminin dong. Amin. Jadi Alkitab mengatakan apa? Jangan takut. Jadi kalau selama ini kita dengar khotbah akhir zaman terus jadi takut, ada yang salah dalam hidup kita. Either kitanya yang keliru, atau pendetanya yang menyampaikan roh yang salah. Karena harusnya dari si hamba Tuhan ditularkan apa? Iman, pengharapan. Kenapa? Karena bicara kitab Wahyu selalu bicara tentang Yesus Kristus Sang Raja. Katakan sama-sama, kitab Wahyu. Semua yang keras, 1, 2, 3. Kitab Wahyu selalu berbicara tentang Yesus Kristus Sang Raja. Amin. Nah kalau semuanya bicara tentang Yesus Kristus Sang Raja dan kita adalah umat pilihannya, harusnya kita jadi punya pengharapan nggak? Pengharapan. Harusnya kita punya iman nggak? Jadi berani nggak? Harusnya begitu. Jangan takut. Tuhan jelas mengatakan apa? Jangan. Ayo katakan sama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut. Aku adalah. Ayo dong, katakan sama-sama. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Masalahnya gini, kadang kita juga maunya nggak takut gitu, cuman kan sering digambarin bencana, pengennya nggak takut, Pastor Stephen. Nah gimana biar nggak takut? Apa kita nggak usah dengerin cerita akhir zaman lagi atau mendengarkan seperti apa? Jadi kan tentu kita tetap membutuhkan pengajaran akhir zaman ini. Bagaimana Betul. sikap kita
agar tidak takut? Nih, kalau Pak Gideon tanya sama saya, jawaban saya sederhana, baca buku ini saja, udah. Pasti akan beres semuanya. Saudara tahu prinsip akhir zaman dan saudara tidak akan takut. Dah, percaya aja. Jos. Ya, sekian akhir zaman ini kita sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Saya lihat muka-mukanya sudah sangat pengen bertanya. Silakan yang mau bertanya. Di dalam Kejadian Pak, Kejadian 9 di ayat 11-12 Pak. Waktu itu kan Allah memusnahkan seisi dunianya Pak. Dan dia berjanji kepada Nuh, dan dia menyesal bahwa dia berjanji pada Nuh bahwa dia tidak akan memusnahkan isi dunia lagi Pak. Nah kemudian Allah menurunkan Yesus ke dunia Pak sebagai juru selamat. Nah kemudian dikatakan juga bahwa Yesus akan datang kedua kali. Nah yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah kiamat itu memang terjadi Pak, akan terjadi atau gimana Pak? Nah itu singkat saja Pak. Oke, saya juga akan jawab singkat juga Pak. Tuhan memang sudah berjanji bahwa dia tidak akan menghukum dunia dengan air bah. Tapi kita tidak boleh lupa, Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Nah kalau bicara tentang apakah kiamat akan terjadi dalam pengertian, wah bumi ini akan meledak, duer, begitu kira-kira. Dan semua orang mati. Enggak, belum waktunya, masih lama. Nah terus bagaimana? Apa yang akan terjadi? Kalau Bapak baca buku ini, nanti Bapak akan mendapati bahwa Yesus tidak akan datang kembali sebelum pemulihan segala sesuatu terjadi. Pemulihan segala sesuatu dilakukan oleh siapa? Gereja, saudara dan saya. Ketika pemulihan segala sesuatu terjadi, saat itulah Yesus akan datang sebagai Raja. Memerintah di bumi ini. Kerajaan 1000 tahun dimulai. Jadi paling enggak ya 1000-an lagi lah kira-kira Pak. 1 milenium lagi. Tapi apakah nanti Tuhan akan meledakkan planet ini? Boom, begitu. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, suatu hari itu mungkin akan terjadi. Memang akan terjadi. Tapi bukan sekarang. Kapan itu? Ketika Iblis menyesatkan seluruh dunia setelah kerajaan 1000 tahun. Dan Tuhan akan membawa kita untuk menikmati Yerusalem baru. Langit dan bumi yang baru. Tapi enggak sekarang. Enggak usah takut Pak. Pemulihan segala sesuatu itu yang ada di depan kita. Ya, jadi jangan berpikir, wah Yesus datang. Kita buru-buru terangkat naik ke sorga. Lalu kemudian bumi ini bom sama Tuhan. Tenang aja, masih belum akan seperti itu skenarionya. Untuk mengetahui skenario yang lebih detail, dapatkan buku Kiamat apa itu di depan sana. Dan nanti saudara harus baca, karena kalau cuma dibeli doang mending jangan, enggak usah lah. Kalau cuma dibeli untuk disimpan di rak buku, udahlah mending itu biar dipakai orang lain, biar dibaca orang lain gitu. Sayanya yang enggak rela. Tapi kalau saudara punya niat untuk membacanya, memang agak tebal, tapi percayalah tulisannya gede-gede. Itu untuk menghibur saudara aja sih. Ya, jadi saudara bisa dapatkan, lalu saudara baca, dan saya yakin Tuhan akan memberikan panduan lebih lanjut tentang bagaimana hidup kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Tuhan memberkati. God bless you.